Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebelum kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan dengan kasih Kristus, Kakak Diki akan berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah online. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Aku Anak Raja. Jangan lupa gerakannya ya, ikutin kakak-kakak ya. Siap. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Yeay. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bila Roh Allah ada. Pakai gerakan ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Masih mau bersorak untuk Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Jangan lupa gerakannya ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Sorak
Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Nah, teman-teman, kita sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang cinta Yesus. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang cinta Yesus. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dengan kasih Kristus, Kakak Ryan akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami telinga yang dengar-dengaran agar kami dapat mematuhi firman Tuhan tersebut. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Jumpa lagi adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Pada zamannya dia merupakan seorang raja yang sangat berkenan di hati Tuhan. Kira-kira siapa dia? Kita simak sama-sama video berikut. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan dikasihi Allah. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Karenanya, Yesus disebut anak Daud. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Daud lahir pada era hampir berakhirnya masa hakim-hakim, masa yang sangat kacau dan tidak karuan dalam sejarah Israel. Ia adalah anak bungsu Isai. Secara fisik, Daud digambarkan sebagai pria yang tampan dengan rambut merah.
Ia adalah seorang gembala yang melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Selain itu, ia juga memiliki keterampilan memainkan kecapi dan suling. Suatu hari, Samuel berduka cita karena Saul yang diurapinya melakukan sejumlah pelanggaran terhadap Allah. Samuel pergi kepada Isai di Bethlehem karena dari antara anaknya Allah telah memilih seorang raja. Inikah anakmu semuanya? Semua ini tidak dipilih Tuhan. Masih tinggal yang bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Urapilah dia, sebab inilah dia. Dengan berkuasanya roh Tuhan atas Daud, maka Saul yang telah ditolak oleh Tuhan mulai diganggu oleh roh-roh jahat. Ketika Daud memainkan kecapi, Saul merasa tenang dan roh jahat itu pergi dari dia. Sejak itu, Daud selalu pulang pergi daripada Saul. Setelah Daud sampai di perkemahan tentara, Goliat berteriak, "Pilihlah seorang dari kalian untuk melawan aku. Jika ia menang, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi jika aku menang dan membunuhnya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami." Daud bertanya, "Apa hadiahnya jika ada orang yang dapat membunuh Goliat?" Saul akan memberikan orang yang mengalahkannya dengan kekayaan dan putrinya sendiri sebagai istri. Prajurit mengatakan kepada Raja Saul bahwa Daud ingin melawan Goliat. Daud pergi mengambil 5 batu dan memasukkannya ke dalam kantong gembala. Lalu Daud berlari ke arah Goliat dan melontarkannya dengan sekuat tenaga sehingga ia terjatuh mati. Semua orang Filistin melarikan diri. Orang Israel menang dalam pertempuran. Sejak saat itu, Yonatan dan Daud bersahabat. Dan Daud menjadi menantu Raja Saul. Saul menyuruh Daud berperang kemana-mana dan Daud selalu berhasil. Para perempuan Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itu, Saul membenci Daud karena tahta kerajaan bisa saja jatuh pada Daud. Yonatan menenangkan hati Saul sehingga ia bersumpah tidak akan membunuh Daud. Saat Daud kembali mengalahkan Filistin, Saul kembali berencana membunuh Daud. Berkali-kali Saul mencoba membunuh Daud namun selalu gagal, dan ia sadar bahwa Allah beserta dengan Daud. Daud melarikan diri. Saul bersama 3.000 orang Israel mencari Daud di padang gurun En-Gedi. Saul masuk ke sebuah goa di mana Daud berada. Meski memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Mengetahui itu, Saul menangis. Daud memiliki 2 kali kesempatan tetapi ia tidak membunuh Saul. Orang Filistin kembali menyerang Israel dan membunuh anak-anak Saul, termasuk Yonatan. Saul makin terpukul. Ia menjatuhkan diri ke atas pedang dan mati. Daud pun meratap karena hal itu. Daud adalah raja yang takut akan Tuhan dan dihormati oleh rakyatnya. Daud melakukan perzinahan dengan Batsheba, padahal ia adalah istri Uria, panglima perang Daud sendiri. Daud mengirim surat agar menempatkan Uria di barisan terdepan saat bertempur. Uria mati dan ia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tuhan menghukum Daud dengan menewaskan anak Daud dan Batsheba yang pertama. Setelah Daud menyesali perbuatannya, Tuhan mengaruniakan Salomo kepada Daud dan Batsheba. Daud menjadi raja Israel selama 40 tahun. Mendekati kematiannya, Daud berpesan kepada Salomo untuk setia pada Tuhan dan hidup menurut jalannya. Daud mengajak seluruh umat Israel memuji Tuhan dan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Daud juga membantu persiapan Salomo dalam membangun bait Allah sebelum ia mati, serta mengurapi Salomo sebagai raja. Daud meninggal pada usia 70 tahun dengan penuh kekayaan dan kemuliaan, dan dikuburkan di kota Daud bersama nenek moyangnya. Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Wah, ternyata itu tentang kehidupan Raja Daud. Seperti kita tahu, Raja Daud itu raja yang keren banget. Dari seorang yang menjaga domba berapa ekor, dia bisa menjadi raja yang begitu besar. Wah, kira-kira karena apa ya? Karena perkenanan Tuhan. Kok bisa sih Tuhan berkenan banget sama Daud? Ternyata, kakak kasih tau rahasia ya. Ternyata karena Daud itu bisa menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Bagaimana ya caranya? Kalau kalian menyimak, kalian pasti tahu Daud itu suka sekali untuk menyanyi, memainkan suling dan kecapi. Nah,
Yang dimainkan Daud bukan sembarangan lagu, adik-adik. Dia memuji, dia meninggikan nama Tuhan. Bahkan di saat-saat terberat dalam hidupnya, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia pun masih tetap bisa menyanyi buat Tuhan. Wah, kira-kira orang yang ada di sekitarnya itu melihat Daud menyanyi, jadi ikut-ikutan nyanyi enggak? Jelas. Mereka jadi tahu, wah, ternyata Tuhan itu begitu menyertai Daud. Wah, ternyata ketika kita ada di sini itu karena penyertaan Tuhan. Karena itu mereka pun ikut-ikutan untuk suka menyanyi, suka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, bisa nggak ya kita kira-kira untuk menyanyi, menyenangkan hati Tuhan? Bisa nggak? Oh, bisa. Pinter banget. Nah, kalau adik-adik mau, kita mau belajar bersama-sama. Tapi Kak, saya itu nggak hafalan lagu. Saya itu nggak bisa nyanyi, suaraku tuh loh. Nanti kalau aku nyanyi, kaca di rumah ini pecah semua, Kak. Tenang adik-adik, Tuhan tidak melihat indahnya suara kita. Tuhan juga nggak lihat kata-katanya apa, puitis atau enggak. Yang Tuhan lihat adalah hati kita mau memuji dan memuliakan namanya. Nah, Daud ini memiliki begitu banyak lagu, sampai ada satu kitab puji-pujian khusus untuk lagu-lagunya Daud. Kitab apa? Kitab Mazmur, adik-adik. Nah, kalau saya nggak bisa nyanyi, terus gimana, Kak? Seperti Daud itu zaman dulu nggak ada lagunya. Zaman dulu dia kalau melihat langit yang biru, gunung, hamparan pasir, dia langsung ngomong. Contohnya, Yesus, ku bersyukur Engkau baik bagiku, gitu. Atau Tuhan Yesus senantiasa menjagai, melindungi. Nah, cukup kata-kata sederhana yang memang kalian mau katakan sama Tuhan, bahwasannya kalian tahu, kalian bersyukur kalau Tuhan itu senantiasa menyertai kalian, adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama belajar untuk bisa seperti Daud. Kita juga mau menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Yuk kita berdoa, tutup matanya, kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwasannya kami harus bisa belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan belajar seperti Raja Daud yang senantiasa bernyanyi memuliakan Engkau walaupun keadaannya sedang tidak baik. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kalau sudah, kita mau ayat hafalan. Kira-kira ayat hafalannya dari mana ya? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur, Mazmur 147 ayat yang pertama. Mazmur 147 ayat yang pertama, ayat yang 1. Bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bermazmur bagi Allah kita itu baik. Nah, gampang kan? Kakak tunggu ya ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Oke teman-teman, kita sudah bersorak-sorai, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati guru-guru yang telah memberikan firman-Mu kepada kami, dan biarlah firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.